Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Nilam Sari MZN. Di video kali ini kita akan belajar mengenai teks editorial. Ini adalah daftar materi yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu mengenai pengertian teks editorial. Terus kita juga akan mengetahui di mana kita dapat menemukan teks tersebut, terus apa saja ciri-cirinya dan bagaimana struktur teks tersebut. Apabila kalian mencari pengertian teks editorial di internet, kalian akan menemukan banyak sekali pengertian dari beberapa para ahli. Dan berikut ini adalah pengertian teks editorial secara garis besar. Teks editorial atau yang biasa disebut dengan tajuk rencana ini merupakan teks yang berisi pendapat atau opini dari redaksi atau dari tim redaksi mengenai isu yang menjadi kontroversial atau aktual. Kalian dapat menemukan teks editorial ini di koran, dan di koran ini teks editorial akan dipisah dengan teks-teks berita yang lain, jadi dia memiliki halaman tersendiri. Nah, teks editorial juga akan kalian dapatkan atau kalian temukan di beberapa situs berita online. Untuk menentukan teks yang kita baca adalah teks editorial atau bukan, kita harus tahu apa saja ciri dan struktur teks editorial. Mari kita bahas. Seperti yang kita ketahui, setiap wanita memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda-beda. Begitu pula dengan teks. Setiap jenis teks memiliki ciri dan strukturnya masing-masing. Misalnya, ciri dan struktur teks eksplanasi akan berbeda dengan ciri dan struktur dari teks anekdot. Begitu pula dengan tajuk rencana atau teks editorial. Teks editorial memiliki ciri dan struktur tersendiri. Ciri teks editorial. Ciri teks editorial yang pertama yaitu bersifat aktual dan faktual. Teks editorial ini bersifat aktual, artinya itu adalah baru saja terjadi atau sedang dibicarakan oleh orang banyak. Dan teks editorial ini merupakan teks yang berdasarkan dari kenyataan yang ada. Ciri teks editorial yang kedua yaitu sistematis dan logis. Teks editorial harus ditulis berurutan sesuai dengan struktur serta apa yang ditulis itu harus masuk akal. Ciri yang ketiga yaitu ditulis oleh pihak redaksi. Ciri yang keempat, penulis tidak dicantumkan. Karena ini ditulis oleh pihak redaksi, maka ini merupakan tanggung jawab dari redaksi. Karena ini tanggung jawab dari pihak redaksi, maka penulis tidak dicantumkan. Ciri yang kelima yaitu ditulis secara referensial, padat, bermakna, dan argumentatif. Struktur teks editorial. Struktur teks editorial ini terdiri dari 3. Yang pertama tesis, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga penegasan ulang. Mari kita bahas. Struktur teks editorial yang pertama adalah tesis. Nah, tesis ini biasa juga disebut dengan pengenalan isu atau pernyataan pendapat. Tesis ini merupakan bagian pembuka dari teks editorial. Nah, di bagian tesis ini biasanya memaparkan gambaran-gambaran umum mengenai isu-isu yang akan diangkat.
Struktur teks editorial yang kedua adalah argumentasi atau yang biasa disebut dengan penyampaian pendapat. Di dalam argumentasi ini nanti akan membahas secara mendetail mengenai peristiwa atau isu yang telah diangkat. Isu tersebut akan dikomentari, setelah itu akan dikuatkan melalui pendapat dalam bentuk argumentasi yang logis ataupun data-data yang faktual. Pada bagian ini, redaktur dapat menunjukkan di mana posisinya atau di mana dia berpihak terhadap isu yang dibahas. Apakah dia setuju, tidak setuju, atau justru hanya memberikan apresiasi dan memberikan pujian saja. Struktur teks editorial yang ketiga adalah penegasan ulang. Bagian ini adalah penutup dan dapat dikatakan menjadi sikap akhir dari para redaktur. Nah, di sikap akhir ini biasanya berupa kritik dan saran, bisa berupa kesimpulan maupun rekomendasi dari informasi atau isu yang telah dikomentari. Selesai, sampai di sini dulu materi dasar mengenai teks editorial. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe apabila video ini bermanfaat menurut kalian. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang akan aku upload berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.